Halo semua, perkenalkan saya Kizuna dan selamat datang di modul Kizuna Koso yang pertama. Kali ini kita akan membahas apa itu cosplay. Dan melalui modul ini mudah-mudahan ya pertanyaan kalian seputar apa itu cosplay bisa terjawab. Salah satunya adalah apakah cosplay itu memang harus serius alias full make up dan full effort? Apakah cosplay itu memang harus boros budget dan bikin kantong boncos? Kalau begitu langsung saja kita mulai. Pada perkembangannya atau sejarah singkat dari cosplay ini cukup ambigu. Yang pasti untuk kata cosplaynya sendiri memang dipopulerkan oleh seseorang dari Jepang yang waktu itu kebetulan berkunjung ke Los Angeles dan menghadiri salah satu convention terbesar di dunia. Ya memang salah satu yang mempelopori adanya cosplay atau costume play itu adalah Amerika Serikat. Tapi kalau kita mau tarik lagi jauh ke belakang, ini sangat-sangat ambigu. Tidak ada yang tahu pas untuk cosplay ini dimulainya dari mana. Ya, karena dari zaman raja-raja pun sebenarnya acara-acara lakon seperti ini memang sudah ada. Pemeran, pentas, seni itu sudah ada. Dan sifatnya adalah teatrikal. Yaitu kalian melihat pentas seninya secara langsung, ada orang yang memerankan, misalkan dia menjadi salah satu raja atau menjadi salah satu penjajah, mereka saling melawan, dijadikan parodi sekaligus versi teatrikalnya atau versi lakonnya. Untuk di Indonesia sendiri ini sebenarnya mirip seperti pewayangan ya. Tapi kalau untuk pewayangan itu kan kita memang menggunakan alat bantu, tapi pasti ada satu orang yang memang ditugaskan itu sebagai perwakilan utama, sebagai visual. Kalau misalkan, wah karakter misalkan dari Baratayuda nih, kita ambil Arjuna misalkan. Wah ini kalau misalkan muncul di dunia nyata, visualisasi kira-kira seperti ini. Jadi akan ada satu atau dua orang ya, yang memang di dress up atau didesain sedemikian rupa untuk terlihat seperti karakter yang dimaksud. Ya, itu sebenarnya secara literal itu sudah cosplay. Itu untuk di Indonesia, tapi kalau kita mau tarik ke belakang lagi, sebenarnya ini sudah dilakukan jauh banget di negara-negara lain, ya, negara Eropa, Amerika. Cuma bedanya memang untuk dari segi publikasinya, yang melopori kata cosplaynya itu adalah seseorang dari Jepang yang bernama Nobuyuki Takahashi. Beliau waktu itu menghadiri acara convention pertama yang ada di Los Angeles pada tahun 1984. Cosplay sendiri merupakan singkatan dari dua kata, yaitu kostum dan play. Kita bisa singkatkan lagi menjadi kostum play, yang mana itu berarti kita memainkan kostum. Dari sini aja sebenarnya itu kita bisa tahu bahwa cosplay apakah harus serius atau tidak. Ya jelas harus serius, jelas harus sesuai dengan karakter ya, karena kita memainkan peran dari karakter fiksi atau karakter based on urban legend atau dari dunia nyata. Misalkan di zaman dahulu Perang Dunia Kedua ada seseorang nih yang cosplay menjadi Hitler ya, sebagai musuh ya, untuk umat manusia. Ya, itu kan bisa disebut sebagai cosplay. Apakah karakternya ada di dunia nyata? Ada. Tapi kebanyakan memang untuk kostum play sendiri dulu dibatasi untuk hanya karakter fiksi saja. Ini untuk menghindari adanya sentimen negatif di antara satu wilayah dengan wilayah yang lain, karena pada zaman itu untuk kestabilan politik dan sosial itu masih sangat rentan. Perang masih terjadi, civil war masih di mana-mana. Jadi lebih baik memang dibuatlah karakter pahlawan lain secara fiksi melalui comic book, gambar, novel, dan lain sebagainya, yang nantinya orang-orang ini akan meniru kostum dan juga desain dari si karakter yang ada di novel atau ada di komik tersebut. Maka dari itu kebanyakan memang dulu pahlawan super dibuat oleh Amerika Serikat. Maka dari itu banyak banget sekarang cosplay yang memang diawali dengan komik
dari pahlawan Amerika Serikat. Maksudnya adalah karakter tersebut memang dibuat oleh desainer sekaligus mungkin pelaku seni dari Amerika Serikat. Mereka sengaja membuat karakter pahlawan fiksi untuk menutupi, ya, untuk sekedar pengalihan isu awalnya, tapi lama-kelamaan menjadi sebuah karya seni yang mendunia, di mana semua orang suka dan semua orang menikmatinya. Ya, di masa Great Depression dulu, ya akhirnya mereka menciptakanlah yang namanya cosplay atau kostum play. Dari segi kostum sudah jelas memang harus sesuai, tapi dari segi play ini yang akan kita bahas lebih dalam. Apakah kita harus sesuai dengan karakternya? Jelas iya. Tapi apakah kita wajib menjadi karakter tersebut? Jawabannya adalah tidak. Alasannya karena kalian adalah diri kalian sendiri. Kalian hanya memainkan peran. Kalian itu ibaratkan aktor yang memainkan suatu peran. Kebetulan perannya sudah ditentukan. Yang nentuin siapa? Kalian sendiri melalui hasrat dan pemikiran kalian sendiri. Kalian ingin menjadi Superman misal. Apakah kalian adalah Clark Kent atau Kal-El? Jelas bukan. Tapi apakah kalian bisa dress up seperti Kal-El atau Superman? Jelas jawabannya ya, bisa. Apakah kalian bisa bersifat baik seperti Kal-El? Jelas bisa. Tapi tetap tidak menutup kemungkinan kalau misalkan dalam cosplay sendiri kalian akan bergerak keluar dari karakternya dan kalian akan menjadi diri kalian sendiri. Apakah itu diperbolehkan? Jelas jawabannya diperbolehkan saja. Itu sah-sah saja, asalkan kalian tidak merugikan pihak manapun. Misalkan di zaman modern ini sekarang kalian suka karakter Kimetsu no Yaiba, misalkan Zenitsu. Kalian hanya membeli kostum seragam pembasmi iblis dan juga Haori dari Zenitsu motif kuning. Kalian pakai dan kalian pergi ke convention atau pergi ke mall. Apakah kalian sudah bisa disebut cosplay? Sebenarnya bisa, tapi karena standarisasi yang ditetapkan secara tidak langsung melalui komunitas, inilah yang menyebabkan cosplay menjadi ajang serius-seriusan atau bisa dibilang ajang kompetisi secara tidak langsung. Maka dari itu, kalian sebenarnya hanya dengan menggunakan kostumnya saja itu sudah bisa disebut cosplay di zaman modern ini. Yang kalian harus perlu develop adalah playnya sekarang. Cosplay, kostum, play. Kostumnya kalian sudah, apakah playnya sudah? Jawabannya belum. Dari segi kostumnya pun hanya sekedar kostum, ya. Tapi apakah kalian sudah dress up seperti Zenitsu misalkan? Ya jawabannya jelas belum. Kalian perlu development lebih lanjut lagi. Development dari segi looks, development dari segi psikologis, dan development dari segi budget. Tapi apakah budget ini bisa menentukan cosplay kalian? Jawabannya bisa. Semakin besar budget yang kalian miliki, maka chance untuk kalian bisa tampil maksimal dalam cosplay itu juga semakin besar. Kalian bisa berpenampilan semakin mirip dengan karakter yang kalian mainkan. Itulah esensi dari play dalam cosplay atau kostum play. Apakah cosplay itu membuat kantong kalian boncos? Jawabannya jelas tidak sebenarnya. Kalian tinggal pakai kostum saja itu sudah bisa dianggap sebagai cosplay. Karena pada perkembangannya pun mereka yang mengembangkan cosplay pun tidak serta-merta langsung ya to the point langsung menjadi plek-ketiplek ya dengan karakter yang mereka desain. Perlu ada yang namanya research and development dan juga trial and error ya. Itu mereka lewatin sampai sekarang akhirnya terbentuklah standarisasi tidak langsung yang ditentukan oleh komunitas cosplay di seluruh dunia. Maka dari itu kalian mungkin akan melihat beberapa ketimpangan sosial dalam cosplay ini. Misalkan di Indonesia cosplay itu cenderung lebih serius. Ya, orang yang bahkan pakai kostum pun tidak bisa dihitung cosplay. Tapi ketika kalian melihat di beberapa negara lain seperti Hungaria, Singapura, Australia, bahkan Jepang, itu ketika kalian menggunakan kostumnya saja, itu kalian sudah bisa dianggap cosplay. Kalau misalkan orang yang mengatakan kalian cosplay itu tahu karakter yang kalian mainkan. Itu sebenarnya pemikiran sesimpel. Jadi segitu dulu untuk modul kali ini. Dari apa itu cosplay,
Semoga menjawab pertanyaan kalian semua dan sampai bertemu di modul kita selanjutnya.